1859 sampai 1966 demokrasi terpimpin di mana banyak terjadinya sikap restriktif, pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, hak sipil dan hak politik. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998. Periode yang berikutnya 1998 sampai sekarang. Jadi ada bentuk-bentuk hak. Yang pertama, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi terdiri dari 1. Hak personal, hak jaminan, hak kebutuhan, hak legal, hak jaminan, dan hak perlindungan hukum. Dan ada juga hak dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak kebebasan untuk menyuarakan pendapat, dan yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, dan yang ketiga, hak kebebasan berkumpul, dan yang keempat, hak kebebasan beragama, dan yang kelima, hak penghidupan dan yang layak, dan yang keenam, hak kebebasan bersikap, dan yang ketujuh, hak memperoleh pelajaran dan pendidikan. Dan ada juga nilai-nilai HAM. Dan yang pertama, teori realitas teori, adanya fakta egois manusia. Dan yang kedua, teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan kebudayaan bersifat partikular. Dan yang ketiga, teori radikal universalisme, bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menunjukkan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kompolnas. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman. Silakan bertanya. Izin saya, kenalkan, nama saya Vincent. Saya ingin bertanya, apa saja sih contoh hak asasi manusia itu? Terima kasih banyak. Bang, ini bertanya bang, kenalkan nama saya Jaya Bakti. Saya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Vincent. Beberapa contoh hak asasi manusia itu hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk tidak diskriminasi. Oke, pertanyaan kedua dari Bang Jaya. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk pemerintah pusat dan daerah yang harus memastikan penegakan hukum, kebijakan, dan pendidikan terkait